diberkati Tuhan. Ayo silakan Bapak Ibu, ya Ibu silakan masuk tempatnya. Thank you. Baik Bapak Ibu terkasih, kita pagi hari ini kita mau siap menuju Tuhan karena kita tahu bahwa sungguh Tuhan itu kasih setia yang luar biasa dalam hidup kita. Persoalan saat ini mungkin di dunia global tidak baik, tidak bagus juga untuk pemerintah kita. Oleh sebab itu kita juga patut untuk mendoakan selalu agar pemerintah kita berjalan dengan baik, damai, tidak ada lagi keributan-keributan yang tidak berarti. Mari Bapak Ibu terkasih, kita mau siapkan hati kita mau puji Dia, kita mau menyembah Dia. Saat ini sudah datang lagi, saat pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Dia, menyembah Dia. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menghadap kepada Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur. Saat pagi hari udah Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini sampai siang hari ini kami boleh hadir di tempat ini di doa pagi Santa Clara. Ini bukan kebetulan Tuhan, tapi sungguh Engkau yang membimbing kami, Roh Kudus-Mu yang membimbing kami untuk sampai ke tempat ini dengan baik, dengan selamat. Kami rindu selalu memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami rindu akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya 2-3 orang
berkumpul di dalam nama-Mu dengan sepakat, maka Engkau memberkati kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau tahu setiap kami, setiap isi hati kami, setiap permasalahan kami, setiap sakit penyakit kami Tuhan. Kami yakin dan percaya saat kami memuji Engkau, Roh-Mu bekerja atas kami. Saat kami menyembah, Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji Engkau dengan sepenuh hati, kami juga rindu mendengarkan firman-Mu nanti yang akan dibawakan oleh Ibu Adeline. Kau berapi dia dengan luar biasa Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita kami boleh menerima segenap firman yang akan ditaburkan pada siang hari nanti. Beracaralah ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami siap untuk selalu memuji dan menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih, kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita siapkan hati kita. Jangan fokus kepada kita yang memuji Tuhan, tapi fokus kepada Tuhan. Kita bertemu lagi untuk saling mengasihi. Bertemu lagi untuk saling mengasihi. Ayo kita bertemu lagi, saling mengasihi, saling mengasihi, saling menyembuhkan. Kita bertemu lagi, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih.
Kita mencolekkan kiri kanan kita mau katakan Tuhan kita ajaib, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita ajaib. Tuhan, kita mau terus memuji Tuhan, nyanyi dan bersorak bagi Tuhan kita. Yesus adalah penyelamat kita.
kami boleh merasakan hadirat Tuhan, karena Engkau pribadi yang mengenal hal itu. Kami seperti rusa yang haus, yang merindukan sungai. Saat ini Bapa, kami sungguh rindu untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi, untuk mengerti isi hati-Mu. Bukanlah kemauan kami, tapi kehendak-Mu Tuhan selalu ada di dalam hati kami. Kami mau berjuang di kedalaman doa. Engkau pribadi yang mengenal hatiku, sungguh Tuhan. Terima kasih, kasih setia begitu luar biasa dalam hati kami, dalam diri kami, dalam kehidupan kami. Seperti rusa yang rindu, yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan Tuhan menunggu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang yang bersama,
Terima kasih Bapa. Engkau telah mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Terutama Engkau telah membajak hati kami lewat pujian dan penyembahan kami. Seperti tanah yang gembur yang siap ditabur. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini, di mana temanya adalah berjuang di kedalaman doa. Kami tahu Tuhan, setiap kami rindu Tuhan, agar Engkau menabur di hati kami, agar kami boleh lebih lagi mendengar suara, agar kami lebih lagi mengerti apa yang Engkau kehendaki. Bukan kami yang menghendaki, bukan aku yang menghendaki, tapi Engkau yang berkehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan lewat firman yang akan ditaburkan oleh Ibu Edelin. Biarlah Engkau pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Apa yang dia sampaikan, firman dia sampaikan, sungguh berasal dari Engkau Tuhan. Di saat dia berfirman Tuhan, Kau berkati setiap kami, tidak terlewatkan satu persatu, pribadi lepas pribadi, agar firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh menguatkan kami, agar kami lebih lagi mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berajarlah Bapa lewat pakaian Ibu Edelin sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Oke, shalom, selamat pagi. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Ada nggak yang pertama kali ke sini? Ada nggak yang pertama kali ke sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Semuanya udah sangat familiar, tahu ya. Sudah Selasa kan di sini ya? Oke, saya buka dulu laptop saya. Oke. Hari ini kita mau ngomong soal berjuang di kedalaman doa. Oke, pertanyaan saya pertama-tama, siapa di sini yang belum pernah punya persoalan? Ayo, ngaku. Ada yang belum pernah punya persoalan? Ada? Ada yang berani angkat tangan? Saya selama hidup gak pernah punya masalah. Ada? Gak ada ya? Oke, next. Setiap orang selama hidup di dunia pasti selalu berhadapan dengan berbagai persoalan. Setuju gak? Setuju gak? Persoalan gak usah diundang, datang sendiri. Betul? Bahkan gak pakai permisi kadang-kadang. Bener gak? Nyelonong aja datang gitu. Kadang yang satu belum selesai, datang lagi temennya gitu kan. Kadang-kadang lagi rombongan, betul nggak? Aduh, rasanya kalau udah gitu, gitu ya katanya ya. Oke. Dan persoalan setiap orang berbeda, setuju? Iya. Nanti kalau udah waktunya habis, kita tahu ya. Kalau nggak suka kebablasan sampai jam 12. Oke, lanjut. Nih, lagi ngomong lagi nih soal persoalan. Oke, persoalan itu bisa pilih-pilih orang nggak? Aku berarti persoalan kan? Aku nggak mau pilih ibu ini, aku pilihnya ibu itu aja. Bisa nggak? Semua orang persoalan, mau yang kaya, mau yang miskin, betul? Mau yang cakep, mau yang ganteng, mau yang jelek, semuanya persoalan, betul? Bahkan hamba Tuhan pun punya persoalan, pastor pun punya persoalan, betul? Biar mati pun punya persoalan, betul? Mau kaya, mau miskin, apapun juga, mau guru, mau apa juga punya persoalan. Setuju? Tapi saya katakan persoalan setiap orang berbeda-beda, tetapi saya bilang takarannya pas. Ngerti nggak? Maksudnya takaran pas. Jadi gini, kalau persoalan Adeline dikasih ke Pak Surya, belum tentu dia kuat. Tapi persoalan Pak Surya kalau dikasih ke Adeline, belum tentu Adeline kuat. Jadi saya mau katakan persoalan masalah yang Anda hadapi itu takarannya pas. Kalau Anda bilang saya nggak kuat, no, pasti kuat karena itu belum sampai ke ujung. Nanti pada saat kita udah sampai ke ujung, kita baru tahu, oh, maksud Tuhan tuh gitu. Oh, ternyata Tuhan punya rencana yang indah dari persoalan yang saya alami, gitu ya. Oke. Nah, lanjut, klik next. Nah, ini apa nih teman-teman? Uang logam, betul ya. Nah, hidup kita dan persoalan atau masalah atau kesulitan itu seperti sekeping uang logam yang punya dua sisi, ya, nggak bisa terpisahkan, betul? Kalau Anda ambil sekeping uang logam, pasti akan lihat dua sisi. Jadi, di mana ada kehidupan, pasti ada kesulitan, betul? Di mana ada kesulitan, pasti ada penderitaan. Penderitaannya kadang-kadang bukan penderitaan yang kita tersiksa-siksa, bukan. Penderitaan bisa begini. Penderitaan jiwa, betul itu. Misalnya gini, kita mesti sabar sama orang yang gergetin kita. Penderitaan bukan? Penderitaan, betul kan? Udah diomongin, masih juga kekeh melekeh, gitu kan? Nggak mau berubah. Sabar. Menderita nggak kitanya? Menderita, ya kan? Oke, lanjut, klik. Nah, ketika kita berada dalam kesulitan, pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Tuhan sungguh mengasihi saya? Kalau mengasihi, kenapa saya menderita? Kalau mengasihi, kenapa menimpa saya? Betul? Sering nggak kita begitu?
Saya pernah mengalami itu. Suatu hari waktu saya lagi down to earth, ya kan, sampai masuk ke dalam bumi banget itu, saya datang ke mama saya. Saya bilang, "Ma, saya salah apa sih sama Tuhan? Kok Tuhan begitu sih sama saya?" Ya, yang saya salahin Tuhan. Itu, ya. Oke. Klik. Sebagai orang percaya, saya mau katakan kita pasti mampu menghadapi semua tantangan kalau kita melekat kepada Tuhan. Syaratnya cuma satu, kalau kita melekat kepada Tuhan. Jadi apa? Berarti saat kita menghadapi masalah persoalan, kita nggak pakai kekuatan kita sendiri, tapi kita melekat kepada Tuhan. Kita membiarkan Tuhan ikut bersama kita dalam penderitaan kesusahan kita. Dan kita tidak boleh menyerah. Walau badai apapun yang sedang menerpa, kita harus kuat. Ini saya kasih gambar sengaja. Orang itu mau menyelesaikan masalah, dia gali, padahal ujungnya itu udah dia bakal dapat berlian. Tapi dia bilang, udah deh, gua nggak kuat. Aku nggak kuat hidup ini begini menderita, aku nggak kuat. Dia ngajak gali, padahal dikit lagi dapat berlian. Gitu, ya. Oke, jadi saya mau katakan, kita harus sadar bahwa kita akan pasti mampu menghadapi tantangan apapun juga, asal kita melekat kepada Tuhan. Oke, klik. Pertanyaannya, jadi aku harus bagaimana? Ya itu tadi saya bilang, harus melekat kepada Tuhan. Gimana caranya melekat kepada Tuhan? Apa Bu? Pintar ibu suka ke karismatik ya? Tuh, udah ketahuan orang karismatik gitu, jawabnya enak gitu ya. Iya, setuju kata ibu itu. Doa, D-O-A. Satu-satunya cara kita untuk melekat pada Tuhan adalah dalam doa. Klik. Teman-teman, ingat, kekuatan daripada orang percaya bukan karena backing kita. Siapa tuh namanya itu yang pada di penjara? Yang dua bulan ini kita beritanya setiap hari kita baca. Backing kita bukan dia, betul? Kekuatan kita bukan dia, tetapi kekuatan orang percaya, saya bilang, adalah selalu ada pada doanya. Setuju? Anda dan saya bisa kuat kalau kita terus dalam doa. Ya, jadi bukan bergantung pada segala apa yang kita miliki. Kekayaan Anda nggak akan bisa menolong Anda mengatasi persoalan-persoalan. Betul? Contoh, kalau Anda sakit keras, sakit yang sangat keras, terus Anda punya uang banyak berlimpah-limpah, sampai katanya disimpan di mana, di basement gitu ya, pokoknya gitulah. Terus ada dana satu berlimpah, kira-kira itu uang sebanyak itu bisa nggak menghidupkan Anda yang udah megang-megang? Tuh, oke, lanjut. Jadi doa adalah kekuatanku. Setuju? Ngomong sama kiri kananmu. Doa adalah kekuatan saya. Bilang, yang keras, proklamirkan. Doa adalah kekuatan saya. Bilang. Oke, doa adalah kekuatan saya. Oke. Jangan klik dulu ya. Teman-teman, waktu kita menghadapi persoalan, waktu kita menghadapi masalah, pasti Anda sama saya punya reaksi seperti tadi sama saya. Yang terjadi waktu saya mengalami down hidup saya, benar-benar nungkit ke bawah. Saya bilang, Tuhan, Mama, Tuhan kenapa begitu sama saya? Benar? Jadi kalau orang lagi menghadapi masalah persoalan, orang akan punya dua reaksi. Reaksi yang pertama adalah positif, reaksi yang kedua adalah negatif. Ayo, klik. Oke? Reaksinya adalah yang positif. Dia akan introspeksi, ya, dengan masalah persoalan yang dia hadapi. Dia akan introspeksi. Ini kenapa ya? Aku mengalami ini apa ya? Apa yang maksud Tuhan dengan apa yang terjadi ini? Contoh.
Oke, satu hari saya nonton TV, ya, ada seorang artis keren, ya, dia lagi kayak sharing, gitu ya. Dia bilang, saya mengalami sakit yang kata dokter umur saya tinggal 5 bulan lagi, ya, dan dia akan terjadi. Lalu dia, tapi sampai hari ini dia tetap hidup, padahal dokter vonisnya 5 bulan aja umur dia. Lalu dia katakan, oke, dia introspeksi, kenapa ya dia sakit? Apa ya yang Tuhan kehendaki dengan sakit ini? Apa ya? Terus akhirnya dia sadar bahwa sebagai artis dia harus meninggalkan segala masa lalunya dan hidupnya yang amburadul. Maka akhirnya dia berbalik, dia U-turn, dia berbalik. Dia tidak lagi melakukan apa yang biasanya artis-artis lakukan. Dia berbalik. Dan saya mau katakan itu membuat sakit penyakit itu membuat dia introspeksi bahwa ada rencana Tuhan atas penyakit yang dialami. Nah, yang negatifnya apa? Negatifnya saudara. Kalau kita seperti tadi begitu masalah protes. Kenapa Ma Tuhan gak sayang Adeline? Adeline itu udah apa coba kurangnya? Udah melayani, udah aktif di gereja, udah mulai Adeline litani. Litaninya apa? Menghitung kebaikan dan perbuatan-perbuatan Adeline. Ya, sebutin Tuhan. Bukankah aku sudah bayar persepuluhan? Bukankah setiap doa persepuluhan doa pagi, doa pagi Santa Clara aku kasih persembahan, bahkan persembahanku gede loh Tuhan, bukan uang yang biru, bukan uang yang hijau, bukan uang yang ungu, tapi uang yang merah Tuhan, itu kan? Udah ngomong sama Tuhan, apalagi Tuhan? Sebutin dia punya kebaikan. Aku udah nolong si A loh, aku udah kasih tumpangan si B loh, dia kalau pergi ke sini nggak ada mobil, aku jemput loh, sebutin. Tapi kenapa Tuhan kesulitan masih menimpa saya? Oke, sekarang kita masuk ke dalam poin dan kita mau kita belajar hari ini. Silakan klik belajar dari Yesus. Teman-teman, Yesus itu Tuhan, betul? Yesus itu Tuhan, betul? Tuhan atas segalanya, setuju? Dalam menjalankan misinya Bapa di dunia ini, Yesus menghadapi masa-masa penuh dengan penderitaan. Yuk kita lihat, klik. Kita lihat tema daripada hari ini di Taman Getsemani, ya. Klik lagi sis. Pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani adalah pergumulan yang sangat berat bagi Yesus. Karena Yesus pada waktu itu adalah manusia, setuju gak? Manusia seperti kita, betul? Dan waktu itu dia bergumul adalah saat-saat terakhir dia harus menghadapi kesusahan, penderitaan, siksaan buat besok. Saudara, kalau kira-kira hari ini Anda dikasih tahu bahwa besok Anda akan dipukul, dimahkotai dulu, dicambuk, disalib, kira-kira Anda hari ini susah nggak? Hari ini Anda bisa tidur nggak? Hari ini Anda bisa enak nggak? Tenang nggak? Mau dikasih makanan enak apapun nggak bisa. Benar nggak? Benar nggak? Jadi Yesus tahu banget pergumulan apa yang terjadi, apa aja yang akan terjadi besok. Benar nggak? Nah, pergumulan Yesus adalah dia harus menanggung bukan hanya dosa Adeline, tapi dosa dunia. Dan itu yang membuat kita akhirnya seringkali lupa bahwa kita sudah ditebus. Kita yang mengkhianati Yesus, tapi kita seringkali malah jahat kepada Yesus. Ya, oke, sis klik. Apakah yang Yesus lakukan waktu dia mengalami pergumulan? Apakah yang Yesus lakukan pada saat dia mengalami penderitaan seperti itu? Saat yang dilakukan berdoa. Kita klik lagi sis. Kita belajar dari doanya Yesus di Taman Getsemani. Ternyata doa Yesus di Taman Getsemani mengandung 3 hal, yaitu 1, klik.
Doanya Yesus itu merupakan sumber kekuatan Yesus ketika dia menghadapi masa sulit. Doanya Yesus itu, dia tidak memaksakan kehendaknya dia. Dia tidak memaksakan kehendaknya dia kepada Bapa. Dan doanya Yesus itu, dia tetap semangat berdoa. Dia gak terpengaruh dengan keadaan. Kita lihat satu-satu ya, akan cepat sedikit. Yuk, sis, klik lagi. Ya, menjadi sumber kekuatan. Matius 26 ayat 36. Kita baca pelan-pelan bersama. 1, 2, 3. Teman-teman, di sini dikatakan ayat 37, ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa Yesus sedih. Lalu dikatakan lagi dan gentar. Kira-kira takut gak dia? Gentar itu takut bukan? Aku gentar loh menghadapi misalnya panglima tinggi. Aku gentar loh ketika mencoba untuk ngomong sama polisi, untuk ditangkap polisi gitu misalnya gitu kan? Ya kan? Takut, enggak? Takut. Apalagi hatiku sedih, di dalam sangat sedih seperti mau. Saudara, jujur bilang, kalau kita lagi sedihnya luar biasa amat sangat. Satu ya enggak, apa kita apa? Mendingan gua betul? Setuju? Apalagi kita yang rambutnya udah dua warna. Benar nggak? Begitu kita disakiti sama anak kita, mantu kita, bilang apa? Mendingan mama mati. Betul? Yesus begitu rasanya sesat, stres, down, depresi, takut, sedih. Dia tahu apa yang akan dialami besok. Dia tahu bahwa dia harus menanggung semuanya itu, gak boleh setengah jalan. Harus sampai ending, sampai di atas kayu salib. Berat. Betul? Maka oleh sebab itu dia yang manusia, dia butuh kekuatan. Saudara, waktu kita mengalami saat-saat sesak, saat-saat down, ikuti Yesus. Dia down, dia depresi, dia takut, dia gentar, dia sedih. Dia doa karena dia butuh kekuatan. Ya, lanjut. Please this. Saudara, waktu kita menghadapi persoalan, waktu kita menghadapi masalah, dunia mengajarkan apa? Oke, dunia mengajarkan kalau punya masalah, lupakan. Caranya gimana? Yuk ikut aku. Kemana? Kita shopping aja. Ya, yuk ikut aku. Kita ke kafe. Kita sana hura-hura aja. Betul? Yuk ikut aku. Ngapain? Yuk kita mabok. Ya, kita mabok. Kalau anak muda diajak apa? Yuk ikut narkoba. Betul? Apalagi yuk ikut dugem. Gitu ya? Iya. Teman-teman, itu berarti orang itu lari. Waktu masalah datang, dia pergi. Bukannya dia hadapi, tapi dia pergi. Pertanyaan saya, setelah kita shopping, setelah kita dugem, setelah kita ke kafe, pulang-pulang persoalan masih ada nggak? Itu penyelesaian yang semu, yang sementara, yang nggak benar. Betul? Betul? Tapi Tuhan mengajarkan pada kita untuk kita
kita hadapi persoalan. Oke, klik this. Pertanyaannya tadi balik lagi bersama. Apakah dengan melakukan hal itu masalah selesai? Tidak, ya. Oke, kita tahu semua jawabannya. Oke. Nah, begitu kita sadar, ternyata kita cuma klik, ya. Oke, klik. Teladan Yesus, masalah bukan dihindari, tapi masalah harus diselesaikan. Tapi berapa banyak daripada kita nggak mau menyelesaikan masalah? Betul? Contoh, aku ribut sama ibu ini di kelompok doa, ribut, ya. Masalahnya sepele. Dia seksi konsumsi, aku seksi konsumsi. Dia bilang Adeline bawa donat, enggak pastel. Donat Adeline, enggak pastel. Maunya apa pastel? Dia maunya donat. Terus akhirnya dia bilang, ya udah terserah lo, gitu kan? Padahal berdua-duanya konsumsi, tapi ngotot. Ya udah, gue besok bawa pastel. Begitu. Nah, itu ada masalah nggak di aku dengan dia? Akhirnya besok ketemu, sebel nggak? Terus pastel, itu kan pasti kan? Aku nggak terus hidupan, itu kan dia kan? Jadi bisa nggak diselesaikan, betul? Harusnya udah, sorry ya, kemarin gue memasakkan kehendak gue ya sendiri. Bisa kan? Itulah yang banyak terjadi dalam hidup kita. Kita nggak menyelesaikan, kita nggak menghadapi masalah itu, tapi kita lari. Cara penyelesaian yang benar adalah Yesus tidak menghindar. Yesus tidak menghindar dari kenyataan yang ada dan dari kehendak Bapa. Bahwa dia begini, ini kayak Adeline. Sus, ya Pak, turun dong ke dunia sus tuh. Tuh anak-anakku pada berdosa. Ngapain Pak? Kamu mesti disalib. Disalib Pak. Mesti kira-kira kayak Adeline. Disalib Pak. Iya, kamu harus dipukul, kasih mahkota duri, kamu harus diranjangin, kamu harus ditampar, diludahi. Pak, masa kayak gitu? Ini Adeline kayak Adeline. Kan aku anak Bapak, aku kan anak raja, aku kan anak putra Bapak. Tapi kalau kamu nggak turun, nggak nolong semuanya. Ya udah apa? Kalau Papa mau begitu, udah turun. Jadi bukan ada apa-apa. Yesus mengalami penderitaan. Setuju? Nah, kira-kira Yesus sebagai manusia, begitu dia tinggal di dunia, dia tahu penderitaan itu kayak begitu. Kira-kira sebagai manusia, kuat nggak kita? Kuat nggak? Anda nggak salah dibawa ke tangan sini. Nih ya, ibu ini salah nih. Padahal dia malah nggak salah. Dia salah nih. Oh kita langsung begini. Kita kuat nggak? Nggak kuat. Sakitnya di mana? Ya kan? Itu Yesus juga begitu, tahu nggak? Nah, akhirnya dia tahu bahwa beban yang harus dipikulnya berat, dan dia pasti tahu bahwa sebagai manusia dia tidak akan sanggup. Betul? Maka dia datang kepada Bapa. Dia berdoa. Jadi di sini kita belajar, apapun pergumulan yang Anda hadapi, beban apapun yang menindihmu, kalau kau merasa tidak sanggup, aku gak kuat, ikuti teladan Yesus. Dia datang kepada Bapa dan dia berdoa. Oke, klik sis. Nah, ada banyak orang berpikir bahwa doa itu adalah sesuatu yang sia-sia. Ada banyak orang berpikir bahwa sesuatu itu, doa itu adalah sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan ada yang bilang, Adeline, doa itu cuma kerjaan ibu-ibu atau orang-orang yang nganggur. Kerjaan orang tua yang udah namanya kegiatan kita gitu sebelum ya. Itu kerjaan ibu-ibu, itu kelompok doa, Santa Clara, itu mau doa gitu ya. Itu. Terus apa? Oh, kalau orang doa tuh ya cuma ngisi waktu doang, yang kosong. Kalau lagi sibuk mana sama doa, gitu kan? Nah, pertanyaannya benar demikian. Klik. Kalau doa sesuatu yang sia-sia,
sangat tidak mungkin Yesus berdoa. Setuju nggak? Halo? Kalau doa sesuatu yang sia-sia, sangat tidak mungkin Yesus berdoa. Benar nggak? Kita dapati di Alkitab bahwa Yesus berapa kali kalau memulai satu karya, dia berdoa dulu, dia naik bukit. Dia menyendiri. Betul? Sesudah berkarya, dia lagi naik ke bukit lagi. Dia menyendiri, dia berdoa. Betul? Nah, kalau doa sia-sia, nggak mungkin Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Benar? Oke, klik sis. Mazmur 145 ayat 18. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Tuhan dekat pada siapa? Pada setiap orang. Bukan satu orang, bukan dua orang, tapi dikatakan setiap orang yang berseru kepadanya, berarti kita berdoa kepadanya. Terus, dan Tuhan dekat pada siapa yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Berarti doa juga kita harus setia. Teman-teman, di Alkitab banyak ya kan ayat-ayat yang berkata bahwa Yesus itu senang sama orang bukan yang dekat dengan orang yang hatinya remuk, ya kan? Gitu. Jadi, saya bilang ikuti teladan Yesus, doa, ya. Oke, klik lagi sis. 2 alasan mengapa Yesus berdoa. Pertama, dia mau minta kekuatan. Yesus Kristus sekalipun Allah, kan waktu itu dia jadi manusia, setuju nggak? Ya, makanya dia jadi manusia seutuhnya. Makanya dia harus takluk, dia harus ikut di bawah hukum alam. Makanya Yesus ada hari lahir, betul? Maka Yesus juga bertambah umurnya, betul? Maka Yesus juga harus dilahirkan dari seorang ibu, betul? Dan dia juga pernah merasakan lapar, haus, sedih, lelah, dan sebagainya, betul? Karena itu sebagai manusia biasa dia perlu berdoa supaya dapat kekuatan. Ya, kekuatan dari mana? Dari sumbernya. Sumbernya di mana? Allah. Kedua, yuk, Yesus mau doa karena untuk memberikan contoh kepada murid-muridnya. Teman-teman, di perjanjian lama, kalau orang datang menghadap Tuhan, dia mau membawa persembahan kek, dia mau mengucap syukur kek, dia mau memohon sesuatu kek, dia biasa harus melalui imam. Betul? Nah, tetapi dengan makanya oleh sebab itu mereka nggak biasa berdoa sendiri. Ya, jadi makanya umat Israel nggak pandai berdoa secara pribadi. Nah, di perjanjian baru dengan terbelahnya tabir yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus dalam bait Allah, setiap orang dapat berdoa secara pribadi. Jadi saya mau katakan, karena darah Yesus di atas kayu salib membuat kita sekarang mempunyai penuh keberanian untuk masuk ke tempat yang maha kudus. Teman-teman, kita sudah tahu semua cerita bagaimana Yesus mati, betul nggak? Begitu dia mati terbelah, ya. Jadi yang selama ini ditutupi, jadi ini ada nilai, ya. Manusia cuma bisa dari sini doang. Yang boleh masuk ke situ adalah imam, dan imam itu juga imam pilihan, ya. Yang mesti puasa, yang mesti apa, gitu. Jadi nggak bisa dilihat itu dalamnya ada apa, dan nggak bisa lihat juga imam itu ngapain di dalam. Nah itu. Tapi setelah Yesus mati, itu tabir kehidupan. Semua orang bisa lihat ke situ. Berarti kita bisa langsung doa kepada Bapa. Ya, oke. Lanjut. Oke, Plexis. Nah, contoh yang paling nyata, para rasul belum bisa berdoa dan belum tahu manfaat doa adalah peristiwa di Taman Getsemani. Coba lihat ya. Kalau para rasul tahu manfaat daripada
kalau Yesus ngajak mereka berdoa, mereka akan doa sungguh-sungguh. Kenapa? Karena gurunya itu lagi down, lagi butuh dukungan untuk doa. Tapi mereka ngapain? Betul? Tidur, ya kan? Jadi malam itu pada ada peristiwa yang sangat genting, terutama bagi Petrus. Karena apa? Saat itu Petrus lagi diincar sama iblis untuk apa? Menyangkal Yesus. Benar nggak? Tapi dia tidur. Teman-teman, waktu kita mulai diganggu oleh iblis dengan segala macam persoalan masalah kita, yang sebenarnya kita, dia orang kenapa jadi tiba-tiba yang tadi yang baik jadi nyebelin ya? Itu iblis lagi goda kita. Pakai apa itu? Doa. Ya, doa. Ya, oke. Saudara, saya mau kasih satu cerita di mana doa itu punya kuasa. Di PD kami ada seorang ibu, taruhlah namanya Susi, ya namanya Susi. Dia itu sekarang udah meninggal. Waktu itu dia punya anaknya sakit kanker, ya. Dan anaknya sakit kanker pada waktu anaknya sakit kanker dalam keadaan kritis. Terus dia bersama anaknya doa dan penyembahan. Dia cerita di kesaksian, saya doa dan penyembahan, terus menaikkan doa, penyembahan, ujian, penyembahan, doa 3 jam. Dia bilang, anaknya yang sudah mati suri, hidup kembali. Dan Tuhan izinkan anaknya hidup untuk beberapa saat. Ya beberapa, saya lupa berapa lama itu, berapa bulan. Bersama dengan dia lagi, tapi kemudian memang akhirnya anaknya meninggal. Jadi saya mau katakan, pada waktu saat genting, si Susi itu doa. Harusnya murid-murid Yesus, dia tahu gurunya itu lagi saat genting, harusnya juga doa. Ya, oke lanjut, klik sis. Nah, salah satu bukti bahwa para rasul belum pandai berdoa, mereka pernah meminta agar Yesus mengajar mereka berdoa sebagaimana Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridmu. Betul? Guru, coba ajarin kita doa. Tuh kayak si Yohanes Pembaptis ngajarin murid-muridnya. Makanya adalah doa Bapa kami, ya. Oke. Lanjut. Please this. Nah, apa jadinya jika Yesus sebagai guru tidak memberikan contoh kepada murid-muridnya? Di Yohanes 13 ayat 15, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan bilang gini, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada. Yesus berdoa. Yesus sibuk? Halo, Yesus sibuk kamu di dunia? Yesus sibuk pagi, siang, sore, malam pelayanan. Betul? Bahkan ada ayat Alkitab berkata dia tidur aja sampai nggak sempat. Benar nggak? Lagi tidur aja dibangunin. Benar nggak? Yesus, ada angin badai. Kenapa tidur aja sih, bangun dong? Kira-kira gitu, ya kan? Sampai dia aja nggak sempat makan. Benar nggak? Saudara, kalau kita bilang, aduh ini doa ya, nggak sempat aja. Begitu melek mata, langsung mesti bikin kopi, mesti masak nasi, mesti bikin pasar, mesti ini. Banyak lah. Betul? Saya mau katakan, saya akan kalau saya setiap hari nggak paksa diri saya untuk duduk di meja saya, doa dan baca kitab suci, maka segala kesibukan hari itu akan membuat saya tidak berdoa. Maka saya paksa diri duduk, diam, jangan ngomong apa. Tapi kadang-kadang seringkali sok penting handphone taruh di sebelah, lagi doa, handphone taruh sebelah, handphonenya bunyi, ya sekarang lagi pede, lagi keluar berdoa, handphone di tangan,
Kita baca bersama. Lagi berhubungan dengan Tuhan, lagi komunikasi dengan Tuhan, ada handphone. Bukan nama saya. Bukan. Bayangin sekarang, kalau di sini tiba-tiba Joko Widodo datang, ya kan? Terus datang kepada Joko Widodo. Datang. Ibu, apa kabar? Ibu lagi pakai handphone nih, lagi main WhatsApp. Iya Pak, ada apa Pak? Kira-kira berani satu orang. Joko Widodo datang, ngomong sama ibu ini, ibunya yang pakai sebagai WhatsApp. Ya Pak, kenapa Pak? Bapak mau apa? Berani nggak? Kita suka gitu. Tuhan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini handphone lebih penting. Lanjut. Nah, lanjut Lukas 18 ayat 1. Yuk kita baca. Yesus mengatakan suatu perumpamaan, terus Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada kita semua, kepada Anda dan saya, kepada murid-muridnya. Anda dan saya adalah murid-muridnya, untuk menegaskan bahwa mereka harus, mereka selalu, mereka tidak jemu-jemu apa nih? Berdoa. Jadi Tuhan Yesus yang bilang kalau berdoa itu harus, kalau berdoa itu selalu, kalau berdoa itu jangan jemu-jemu. Saudara, ada yang bilang begini pada saya, Adeline, gue udah doain laki gue 3 tahun, gue udah capek, cukuplah 3 tahun, udah gue gak mau doain lagi. Saya mau bilang, doain terus, jangan berhenti. Siapa tahu 3 tahun 1 hari Tuhan kabulkan. Benar nggak? Begitu 3 tahun kita berhenti, Tuhan bilang, oh kamu udah gak minta, gak butuh ya. Betul nggak? Jangan jemu-jemu. Dan harus doa itu, dan selalu doa itu. Ya, oke, lanjut, sis. Pergumulan Yesus di Getsemani adalah pergumulan yang sangat berat. Lukas memberikan data berikut. Anda baca dari pergumulan. Yuk, saya baca. Ia sangat. Terus. Saudara, kalau sampai keringat sampai seperti darah, itu berarti ketakutannya luar biasa. Klik sis. Seorang dokter Frederick, dia bilang orang bisa kena peluh seperti titik darah itu namanya hematidrosis, keringat darah, itu kalau orang dalam situasi kondisi yang sangat amat ketakutan, dan itu jarang terjadi. Tapi pada waktu dia mengalami luar biasa takutnya, batinnya begitu tertekan, dia begitu sangat berat, apalagi menghadapi kematian, keringat bisa terjadi seperti titik darah. Dan itu pernah terjadi pada waktu orang ada seorang perempuan mau diperkosa, ada waktu perang orang mau dibunuh. Nah itu pernah terjadi, ya, ketakutan yang luar biasa. Oke, lanjut klik. Saya mau katakan sekali lagi, Allah tidak meninggalkan engkau ketika engkau lemah. Yesus minta pertolongan Bapa, maka Yesus dikasih seorang malaikat. Yuk kita baca. Maka seorang malaikat dari Yuk. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk. Saudara lihat, waktu kita minta kepada Bapa, aku gak kuat, tolonglah aku, beri aku kekuatan. Saya mau bilang Yesus, Bapak dengar saat engkau sedang lemah, dia pasti akan memberi kekuatan. Yesus diberi kekuatan. Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Oke, lanjut kita lihat doa yang tidak memaksakan kehendak. Saudara
Jujur bilang, dalam doa kita sering gak terjadilah padaku menurut perkataanmu? Sering gak? Sering gak? Tuhan, aku minta apa Adeline? Minta supaya besok aku bisa, misalnya ke Israel. Tuhan kalau gak kasih aku ke Israel, besok aku gak mau ke gereja. Misalnya gitu, ya misalnya. Itu kan kayak itu. Matius 26 yang tadi kita baca, yang pergumulan di kamar bersama. Yuk, 1, 2, 3. Maka mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah. Teman-teman, kalau lihat dari ayat ini, yang pertama kalimatnya dia bilang, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Berarti Yesus maunya agar dia tidak menderita, setuju nggak? Agar dia tidak susah, agar dia tidak sengsara, agar dia tidak disalib, betul nggak? Maunya Yesus, dia kan manusia, betul? Tapi dia langsung bilang apa? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Teman-teman, sebagian orang berpikir Allah itu bakal ngedengerin kita doa kita, kalau dan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Kalau kita doa dengan penuh iman, pasti Tuhan berikan. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu nggak beriman? Betul nggak? Tapi kita nggak bisa dong memaksakan kehendak kita, walaupun kita bilang dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya, saya bisa ini contoh. Ada tim doa rumah sakit 4 orang, ya. Terus ada seorang ibu nenek udah tua, nenek pasti udah tua, udah megap, ya kan? Silang, ya. Udah nggak bisa komunikasi, ya, udah nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, pokoknya cuma begitu. Terus tim doa datang, dalam nama Tuhan Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, ibu yang sakit bangkit. Oke nggak? Bisa begitu? Benar nggak? Saudara, kalau itu bukan kehendak Tuhan, kita doa setengah mati. Sampai mati pun bukan kehendak Tuhan nggak akan terjadi. Benar nggak? Walaupun kita pakai nama Yesus, benar nggak? Doa harus seperti Yesus ini. Memang kita punya iman, memang kita boleh minta, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Betul? Kita bapak kami iya iman. Jadilah sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendakmu. Betul? Oke, lanjut. Banyak orang terjebak dan berkata, kita harus menekan Allah dengan iman yang kita punya agar dia mendengarkan kita. Di sini Yesus sedang mengajarkan bahwa doa kepada Bapa bukan doa yang memaksakan kehendak. Saudara, saya mau cerita. Kan musimnya anak-anak muda zaman now menikah di Bali, ya banyak ya. Terus menikahnya outdoor, betul? Outdoor itu artinya di luar, di terbuka. Nah, kalau orang pesta di outdoor, cuaca sangat mempengaruhi. Sangat, oke. Singkat cerita, itu pesta terjadi. Memang sudah bikin tenda dan sebagainya, tapi tendanya ala kadarnya aja, ya. Karena pikirannya kan nggak terlalu besar, nggak bakal hujan. Namun apa yang terjadi? Pesta dimulai jam 7, jam 4 sore mendung tebal. Maka si pengantin mengumpulkan kita untuk berdoa. Ayo doain supaya hujan jangan turun. Maka kita berkumpul, semua kita doa, gandengan tangan doa dalam nama Tuhan Yesus. Turun, pokoknya macam-macam kita doa. Nggak tahu jam 5, jam 6 hujan turun dengan sangat lebat. Padahal pesta jam dan berhenti. Dan apa yang terjadi sampai pestanya akhirnya jam 7 itu bukannya hujan berhenti, tapi hujan tambah besar. Akhirnya tenda yang dibikin bocor, tampias basah semua. Kau cari apa yang
terus kami berdoa minta jangan turun hujan, kita bagaimana? Kita orang-orang Kristen semua yang berdoa. Kita orang-orang karismatik, kita orang-orang percaya dalam Tuhan Yesus. Bahkan juga ada yang dari Kristen banget yang benar-benar wah, orang yang kebu-kebu dalam Tuhan. Kita doa minta pertolongan Tuhan, tapi hujan turun. Kita kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan mengabulkan doa? Kenapa pestanya acak-acakan? Kenapa pestanya berantakan? Dan kita diminta, kenapa nggak dikabulkan? Saudara, ternyata akhirnya yang punya pesta ngaku bahwa mereka sudah pakai pawang hujan supaya jangan turun hujan kalau mereka pesta. Saudara, kalau sampai hari itu benar-benar tidak turun hujan, yang dimuliakan, yang dibesarkan, yang dimasyurkan siapa? Betul? Kalau sampai kita orang-orang beriman doa kita jangan hujan, terus benar-benar nggak berhenti hujan, benar-benar berhenti hujan, yang nanti ditopin, yang nanti dibesarkan siapa? Jadi pasti ada rencana sesuatu dari Tuhan. Kenapa doa kita nggak terkabul? Oke, lanjut. Di jam berapa nih? 11 lewat 9. Berapa menit lagi? 10 menit. Saudara, di bambu Anda ada ikat pinggang. Kencangin ikat pinggangnya karena kita harus ngebut. Ya. Oke, lanjut. Klik ya sis, klik sis. Nah, yuk kita baca. 1, 2, 3. Setelah itu kembali pelan-pelan delapan ya. Yuk 1. Dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, nah, Tuhan minta kita untuk selalu berdoa dengan berjaga-jaga itu dengan berdoa. Oke, lanjut. Yuk, lanjut. Yuk, lagi. Kita tidak memaksakan kehendak kepada Bapa, ya, yaitu apa? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ini lihatin, Yesus maunya secara jasmani biar berlalu cawan itu, tetapi janganlah seperti yang dia kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, ini mewakili kehendak Bapa, berarti dia maunya, oke Bapak, aku tunduk, aku taat. Ya, lanjut. Sis, kita nonton ya. Sebentar. Ada tahu Yesus yang manusia besok dia mau berita sampai dia minta cawan ini kalau boleh berlalu, karena dia tahu besok penderitaan itu luar biasa. Yuk kita lihat penderitaannya gimana. Ayo sis, klik sis.
Sebagai manusia, Yesus sampai sini. Kira-kira Anda kuat nggak kalau begini? Waktu dia dikasih misi ini sama Bapa, dia tahu bahwa dia harus menanggung dosa Anda dan saya, kesalahan Anda dan saya, perbuatan Anda dan saya. Dia harus lakukan itu semua. Tapi berapa banyak daripada kita menyepelekan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Biar siang ini kita boleh sadarkan bahwa bagaimanapun juga pengorbanan Tuhan Yesus gak boleh membuat kita sampai hidup. Tuhan Yesus sudah serius sampai dia datang ke dunia ini mati dengan sangat mengerikan seperti itu. Dia serius untuk menyelamatkan Anda dan saya. So kita ikut Tuhan, jangan setengah-setengah, jangan seperempat-seperempat, jangan plus-plus Tuhannya, tapi ikutlah Tuhan dengan serius. Ada yang bilang, ada yang terlalu fanatik. Saudara, lebih baik kita fanatik daripada kita suam-suam kuku. Betul? Oke, sedikit lagi. Saya mau ada sini percaya sis. Coba dikit sekali lagi. Oke. Sebagai anak Allah, dia takluk saat sepenuhnya taat sepenuhnya kepada Bapa, apapun yang akan terjadi. Klik lagi sis. Tuhan Yesus mengajarkan suatu doa yang kamu pernah bangun sesuai dengan kehendak. Bukan asal berdoa dengan iman. Apapun yang didoakan harus dan pasti jawab Tuhan, enggak. Tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Klik. Kita kadang-kadang dalam berdoa mengancam Tuhan seperti kita menodongkan pistol. Ya, minta Tuhan segera keluarkan uang atau saya bunuh misalnya. Ya, itu kadang-kadang kita menodongkan pistol. Yuk, lanjut. Saudara, kita harus berdoa seperti ini. Jadikan Tuhan gembala. Kalau gembala berarti dia berjalan depan, benar nggak? Kalau gembala berarti apapun yang menjadi kehendak dia sebagai domba kita di belakang, ikut nggak? Ikut nggak? Dia mau bawa kita ke sini, kita ke sini. Betul? Dia mau bawa kita ke sana, sana. Pak Surya, sini Pak Surya, jangan tidur. Kita main sedikit ya Pak. Ceritanya Pak Yusuf, Pak Surya ini Yesus. Ya, Yesus sang gembala. Aku ambilin domba. Harusnya Pak betul boleh. Permisi ya pimpinan ya. Aku gembala. Ini domba. Betul? Aku minta kepada Tuhan, aku minta bla 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 bla. Kabulkan doaku. Maka aku bilang, yuk Tuhan, ikuti apa yang aku mau. Betul? Aku apa? Domba. Ini gembala, ini Tuhan. Tapi kita minta Tuhan ikuti saya. Betul? Padahal dia Tuhan. Harusnya dia gembala, kita ikut dia. Betul? Pak, jalan Pak. Pak, yang ke kiri Pak. Nih, lihat. Gembala di depan enggak? Kita bilang, Bapak, kehendak-Mu yang jadi. Tapi apa? Kita setir. Ke kiri, ke kanan. Yang setir siapa? Tuhan, aku punya utang banyak Tuhan. Ada 50 juta. Gimana ya Tuhan cara menyelesaikannya Tuhan? Gini Tuhan, bagaimana kalau kita jual ini, kita jual itu, kita yang atur. Nah, oke. Sampai sini aja dulu deh ya. Udah habis waktunya ya sis. Udah ya, udah selesai ya. Oke, kita tundukkan kepala bersama-sama.
sudah tahu semua bahwa setiap kita punya kesulitan dan persoalan. Setiap kita punya problem dan masalah. Dan terkadang banyak sekali saat kita mengalami kesulitan persoalan disambung dengan penderitaan. Betul? Tuhan mengajarkan pada kita supaya untuk mengalami dalam mengalami persoalan kita nggak boleh lari, tapi kita harus hadapi seperti Yesus harus menghadapi salib. Dia menghadapi, tapi dia manusia, takut, gentar. Anda dan saya juga manusia. Saat menghadapi kesulitan masalah kita takut, kita down, kita stres, tapi kita nggak boleh lari. Tuhan Yesus mengajarkan datang kepada Bapa, doa seperti dia lakukan, datang kepada sumber kekuatan untuk mendapat kekuatan daripadanya supaya kita bisa bersama dengan Dia lagi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, tidak pernah dalam hidup kami Engkau berjanji bahwa sejak kami dilahirkan ke dunia ini kami tidak akan punya masalah. Tetapi Engkau berkata pada hari ini bahwa kami harus menghadapi Yesus Kristus. Pada saat dia harus menghadapi penderitaan yang luar biasa, dia datang kepada Engkau. Dia adalah sumber kekuatannya. Dia tahu kalau harus menjalani itu, tapi dia minta kalau boleh cawan ini berlalu. Namun secara daging itulah yang dia inginkan. Tetapi dia tahu kehendak Bapa, bukan itu keputusan Bapa, bukan itu kehendak Bapa. Bapa menghendaki dia menderita. Tuhan, jika Engkau menghendaki kami menderita karena masalah persoalan kami mau belajar daripada Yesus. Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Di setiap masalah persoalan yang kami hadapi, pasti Tuhan ada satu pembelajaran yang Tuhan inginkan supaya kami Tuhan alami. Terima kasih Bapa. Angkat tangan yang punya persoalan masalah saat ini. Engkau melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Kami di sini Tuhan. Kami punya masalah. Katakan di dalam hatimu masalahmu kepada Tuhan Yesus. Kami nyatakan di hadapan Tuhan. Ini masalah kami Tuhan. Secara manusia kami tidak kuat. Kami minta kekuatan daripada-Mu untuk bersama dengan Engkau menghadapi masalah itu. Dan kami tahu kalau Engkau bersama kami, kalau kekuatan daripada-Mu datang untuk memenuhi kami, maka kami pasti bisa melaluinya Tuhan. Maka kami pasti bisa keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan-Mu. Kami mau membawa teman-teman kami Tuhan yang sudah menuliskan permohonan doa mereka di dalam kotak ini Tuhan. Aku gak tahu apa isinya, tetapi Engkau tahu dan Maha tahu apa yang jadi kerinduan anak-anak-Mu yang menulis di kertas ini Tuhan. Saat ini kami berdoa sebagaimana Engkau ajarkan. Kami mau jangan ini berlalu daripada anak-anak-Mu Tuhan. Kami minta izinkanlah kalau boleh jangan ini berlalu dari anak-anak-Mu yang telah
kehendak-Mu adalah selalu baik bagi kami Tuhan. Dan kami tahu rancangan-Mu, kehendak-Mu tidak pernah mendatangkan celaka bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bersama-sama untuk Bapak Aloysius. Hari ini kami mau membawa Bapak Aloysius sungguh-sungguh ke hadapan-Mu. Dia menderita stroke. Dari seorang yang begitu bisa melakukan segala aktivitas, tiba-tiba tak berdaya. Pasti Bapak Aloysius stres. Pasti Bapak Aloysius down. Tuhan beri kekuatan bagi Bapak Aloysius. Bangkit. Bangkit Tuhan. Kami hanya bisa berdukung dalam doa. Berikan pengobatan-pengobatan yang tepat Tuhan. Apapun pengobatan yang Engkau berikan kepada dia Tuhan, biar itu benar-benar berguna untuk boleh memulihkan kembali Bapak Aloysius dan kembali boleh beraktivitas Tuhan. Kami berdoa demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Edelin yang sungguh luar biasa di dalam membagikan firman dan renungan sehingga kita semua boleh mengerti dan paham. Kita mau colek kiri kanan sekali lagi. Kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Tidak boleh jauh, harus mendekat kepada Tuhan dengan doa. Mari kita saat ini mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sungguh Bapa,